Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qal in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral mu'minin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, dan seterusnya untuk kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin ya mujibas sa'il. Ma'asyiral mukminin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kehidupan ini adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita harus menggunakannya sebaik mungkin. Karena kehidupan di dunia anugerah untuk kehidupan kita yang sesungguhnya di negeri akhirat. Kenapa dikatakan anugerah? Karena Dia Allah yang memberikan. Kita hidup bukan karena keinginan kita hidup, tapi karena hidup kita adalah atas kehendak dan keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga keinginan dan kehendak kita hendaknya disesuaikan dengan keinginan dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita hidup di muka bumi. Kehidupan di dunia yang merupakan anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sarana kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan kita sendiri di atas muka bumi. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan arahan-arahan agar kita memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Tetapi pilihan itu diserahkan kepada kita sepenuhnya. Kalau kita ingin memilih jalan keimanan, maka dipersilahkan, dan itu yang terbaik sesungguhnya untuk kita. Tetapi sebaliknya, siapa di antara kita yang justru memilih kebatilan, keburukan dan kesesatan, itu pun diserahkan kepada kita, dan akibatnya sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang ingin beriman kepada Allah, maka dipersilahkan. Siapa yang ingin kufur kepada Allah juga dipersilahkan. Hidup ini adalah bagaimana kita memilih, lalu akibat akan datang sesuai dengan pilihan yang kita ambil. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gamblang telah menerangkan hal ini di dalam firman-Nya, termaktub di dalam surah
Al-Isra, surat Bani Israil, surat nomor 17 ayat yang 7. Firman Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat taat, amal saleh, ibadah, ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kalian telah berbuat baik, berbuat ihsan untuk diri kalian. Kita sholat bukan untuk kebaikan Allah. Kita puasa Ramadan bukan untuk kebaikan Allah. Kita melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup sebagai rukun Islam bukan untuk kebaikan Allah. Kebaikan sholat kembali untuk diri kita. Kebaikan puasa Ramadan kembali untuk diri kita. Kebaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya kembali untuk kepentingan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Demikian juga sebaliknya. Jika kalian memilih jalan sebaliknya, asa'tum, berbuat isa'ah, berbuat buruk, tidak beribadah kepada Allah, berbuat ingkar, berbuat dosa, falaha, maka kalian pun akan mendapatkan akibat dari pilihan kalian itu. Masyaallah mukminin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk melengkapkan pemaparan Allah Subhanahu wa taala tentang sebab akibat dari pilihan kita di dunia ini. Dari surat Al-Isra ayat 7 tadi kita tambahkan dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih." Siapa yang beramal saleh, maka akibat amal salehnya itu linafsihi, akan kembali kepada dirinya. Sehingga kita jangan GR ketika kita berbuat baik, menolong orang umpamanya, maka kita berbangga diri, alhamdulillah saya tolong kamu. Kalau tidak saya tolong, kamu tidak akan selamat. Jangan berkata seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, selama yang kamu lakukan itu masuk dalam kategori amal saleh, falinafsihi, akan kembali kepada dirinya. Kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Orang mendapatkan dampak kebaikan dari amal soleh kita itu bonus. Tetapi inti akibat kebaikan yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita. Man 'amila shalihan falinafsi. Kita sholat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kepada diri kita. Kita shaum, la'allakum tattaqun, untuk diri kita. Kita melaksanakan haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, untuk diri kita. Kita menolong orang lain, memang bonusnya dia mendapatkan kebaikan yang kita kerjakan, tapi sesungguhnya kebaikan itu artinya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita tahu kita harus berbuat baik kepada orang namun tidak kita kerjakan, kerugian akan kembali kepada kita. Ada kerak kebaikan yang harusnya kita keluarkan, tapi tidak kita laksanakan, kembali kepada diri kita. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Siapa saja yang ingin mencari petunjuk, berusaha kuat untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan upayanya untuk mencari hidayah dan petunjuk itu untuk dirinya. Dan kita sebagai manusia pasti perlu petunjuk Allah. Itulah sebabnya kita sholat 5 kali sehari semalam. Salah satu syarat untuk sah atau tidaknya sholat kita membaca petunjuk ini, meminta petunjuk ini. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Ya Allah, berikan kami petunjuk-Mu, hidayah-Mu ke jalan-Mu yang lurus. Minta minimal 17. Kalau tambah sunnah rawatib tambah lagi, sunnah duha tambah lagi, ya mulai tambah lagi, sunnah-sunnah yang lain tambah lagi. Permohonan kita minta petunjuk. Kenapa? Karena kita perlu petunjuk. Tanpa mendapatkan petunjuk, manusia akan sesat di dalam menjalani kehidupan dunia ini.
Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena kalau tanpa petunjuk, manusia juga diberikan diberikan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini seringnya mengajak orang, manusia tersebut, hamba tersebut, insu, berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat jahat. Kita ingin menolong orang, baik. Tapi kalau tidak minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bisa saja di tengah jalan tersimpang niat baik itu. Awalnya niat baik dicatat, di tengah-tengah datang bisikan, bapak ini hebat. Tidak ada yang peduli sama dia. Ternyata bapak yang peduli sama dia. Hebat. Lalu tercetus dalam benak kita, saya memang hebat. Terjebak dia. Tapi kalau dia minta petunjuk kepada Allah, lalu ada bisikan setan, maka dia hanya mengatakan alhamdulillah. Hebat ya, itu pujian, dan pujian itu hanya milik Allah. Man ihtada, siapa yang minta petunjuk kepada Allah, innama yahtadi li nafsi, sesungguhnya minta petunjuk itu kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Ayat yang ketiga, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang berusaha untuk mensucikan dirinya, bukan berarti membela dirinya dari kesalahan, sebab ada arti tazkiyah juga yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya seolah-olah dia tidak pernah berbuat salah, seolah-olah dia tidak pernah menyimpang, tidak pernah terpeleset sehingga tidak perlu istighfar apalagi taubat. La haula wala quwwata illa billah. Bukan itu. Tetapi tazkiyah di sini berusaha untuk selalu mengontrol dirinya. Jangan-jangan selama ini saya belum full di dalam beribadah kepada Allah, belum tulus, belum ikhlas beribadah kepada Allah. Maka dia berusaha mensucikan dirinya. Ya Allah, amal hamba masih sedikit, tapi baru sedikit ini yang bisa hamba lakukan. Ya Allah, fataqabbal minhu, terima ya Allah walaupun sedikit. Ya Allah, orang bisa lebih melaksanakan sholat sunnah, hamba baru segini ya Allah. Padahal orang tahu sholat sunnahnya luar biasa, tapi tetap dia menganggap masih kurang. Ya Allah, belum ada apa-apanya ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Tazakka. Orang lain mengajak-ajak dia untuk iri, untuk dengki kepada orang lain, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, apalah hamba ini ya Allah. Mungkin orang mengatakan hamba ini S3, hamba ini dermawan, hamba ini, padahal tidak ada apa-apanya ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Tazakka, berusaha mensucikan dirinya. Fa innama yatazakka li nafsi, kata Allah. Yang dia lakukan itu akan kembali kebaikannya pada dirinya, bukan kepada orang lain gara-gara dipuji. Lah, sama sekali tidak ada manfaatnya dipuji kemudian kita salah dan terpleset dari amal kebaikan di awalnya. Oleh karena itu, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Ayat yang keempat, yang terakhir dalam khutbah Jumat kita insyaallah, walaupun bukan paling akhir tentunya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengalahkan hawa nafsunya, sesungguhnya dia telah berusaha mengalahkan hawa nafsu buruknya itu juga untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita hawa nafsu. Alhamdulillah. Jangan kita merengek dan menggerutu. Kenapa Allah memberikan hawa nafsu? Kalau hawa nafsu ini ternyata membawa kita, mengajak kita kepada keburukan, tidak perlu. Karena memang kita perlu hawa nafsu. Tanpa hawa nafsu ini sulit kita bisa survive untuk lanjut hidup. Nafsu makan tidak ada, nafsu minum tidak ada, nafsu untuk berkeluarga tidak ada, nafsu untuk berbuat baik tidak ada. Apa yang akan kita perbuat? Kita tidak bisa survive. Alhamdulillah masih ada hawa nafsu. Makan kita masih bisa memilih, minum masih bisa memilih. Ada hawa nafsu makan dan minum sehingga kita bisa survive. Karena manusia butuh makan dan minum. Berkeluarga alhamdulillah. Tetapi yang dimaksud jahada, melawan hawa nafsu ini adalah berlebih-lebihan dan sudah keluar dari batas hawa nafsu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan boleh, pilih makanan silahkan,
Minum, monggo. Pilih minuman silahkan kalau mampu. Yang penting baik, sehat, silahkan. Berkeluarga, silahkan. Tapi makan wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan yang halalan thayyiban. Berkeluarga, silahkan. Tapi bertanggung jawab terhadap pasangan. Lakukan hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai ayah. Lakukan. Ada hawa nafsu, tapi kita kendalikan hawa nafsu, bukan kita yang terkendali oleh hawa nafsu. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Kebaikan dari upayanya untuk mengontrol hawa nafsu tersebut, yujahidu li nafsihi, akan kembali kepada dirinya. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari upaya yang tidak mudah untuk menundukkan hawa nafsu, karena memang hawa nafsu itu ada dalam diri kita masing-masing. Tapi kita juga berusaha mengontrol hawa nafsu tersebut sehingga dia tetap tersalurkan, terlaksanakan, tersampaikan masih dalam koridor yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Inilah tambahan 4 ayat yang disebutkan oleh Rabbul Alamin sebagai bagian dari upaya kita mengokohkan makna kehidupan ini adalah pilihan yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pilih. Kita pilih kebaikan, insyaallah dampak kebaikan akan kita peroleh, bukan orang lain. Sebaliknya, jika yang kita pilih jalan keburukan wal'iyadu billah, maka akibat keburukannya juga akan dirasakan oleh orang yang melaksanakan keburukan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk taat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan upaya kita untuk terus berbuat baik dan menghindarkan kita dari berbuat buruk, menjauhkan kita dari amal-amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini terutama nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihadh dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة